Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Forum Tanah Air. Di sisi lain dari Forum Tanah Air yaitu GEMA, FTA, Gerakan Etika dan Moral Anak Bangsa yang digagas oleh Forum Tanah Air. Kami di sini bersama Bapak Ustadz Haji Muhammad Syukri Fadoli, seorang tokoh yang asal di Yogyakarta, yang menjadi tokoh senter sebagai gambaran masyarakat dari Yogyakarta. Mohon maaf Pak Syukri, mungkin kami dari Forum Tanah Air bisa meminta gambaran tentang perjuangan anak bangsa dari para aktivis, dari para pejuang yang sedang berjuang, baik itu dalam gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, juga tentang mungkin hal-hal yang lainnya tentang PSN ataupun hak tanah ulayat yang dalam 10 tahun terakhir ini menjadi porak-poranda menurut kami, karena dibuatnya undang-undang yang menurut Prof. Nikmatul Huda itu dipergunakan untuk menjerat, supaya seperti mengandangkan bahwa undang-undang itu dibuat dari mulai awal dari supaya para kepala suku ini tidak merasa bahwa ini seperti dikandangkan, tapi akhirnya mereka baru sadar setelah ini masuk dalam kandang begitu ya, seperti di kandangan digiring dari awal gitu. Nah, maka dari itu mungkin Pak Syukri bisa menyampaikan dan mungkin bisa menyerukan kepada para tokoh dan para aktivis ini supaya mampu menyatukan langkahnya, agar perjuangan ini bisa terwujud dengan baik. Karena banyak yang berbeda jalan, banyak yang berbeda pandangan, yang seakan-akan ini tidak kompak. Padahal suatu perjuangan itu membutuhkan soliditas yang tinggi, baik dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar para pejuang. Dan saya Pak Syukri, monggo pandangannya bagaimana dan untuk seruannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya kalau kita bicara tentang persoalan bangsa dan negara, maka tentunya harus jujur kita katakan bahwa kerusakan bangsa ini terjadi karena para elit politik bangsa ini mengalami gradasi moralitas yang sangat luar biasa. Betapa kita bisa melihat bahwa para elit politik bangsa yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mengelola bangsa ini, tapi mereka justru berkhianat kepada rakyat dan bangsanya. Faktor yang utama adalah ternyata hancurnya karakter moral dan agama elit itu sendiri. Dan yang kedua, karena sistem yang digunakan itu sudah menyimpang jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa, bahkan banyak kebijakan-kebijakan negara yang bertentangan dengan ideologi bangsa Pancasila dan UUD 45 itu sendiri. Maka oleh karena itu, dalam ruang lingkup pergerakan nasional kebangsaan ini perlu ada persamaan persepsi dan misi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan bangsa ini, yakni apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tentunya persepsi dan misi ini harus lebih di atas dari segalanya daripada keinginan kelompok atau organisasi masing-masing pergerakan itu yang lebih menonjolkan kepada
aspirasi-aspirasi mereka itu sendiri. Saya meyakini manakala para aktivis bangsa ini menyadari perlunya persamaan visi dan misi untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara ini dengan jalan bahwa tujuan akhir kita ini adalah memperbaiki kehidupan bangsa, dan salah satu yang terpenting adalah perlu terjadinya perombakan sistem bangsa ini dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila sebagai kaidah bangsa. Dalam konteks kehidupan Islam, dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan kesepakatan nasional yang mestinya kebijakan-kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ideologi bangsa yang kita cintai ini. Kalau itu kita bisa kembali memperbaiki kehidupan bangsa dan negara dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan berbagai macam amandemen, dan itu menjadi kesepakatan nasional para pergerakan, insya Allah perbaikan bangsa ini akan bisa kita lakukan. Tetapi manakala persepsi dan misi yang sama ini belum bisa kita wujudkan, maka menyatukan persatuan bangsa ini menjadi sangat sulit. Saya meyakini kalau teman-teman pergerakan itu menyadari bahwa satu tujuan perbaikan kehidupan bangsa dan negara ini dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan berbagai macam amandemen perbaikan, insya Allah jalan perbaikan kehidupan bangsa ini akan terbuka dengan sebaik-baiknya. Tetapi semuanya itu harus dengan landasan bahwa apa yang kita lakukan ini dengan prinsip nilai keikhlasan dalam konteks mengabdi baik kepada Allah, baik kepada umat, baik kepada bangsa dan negara. Insya Allah, kalau prinsip dasar apa yang kita lakukan ini mengabdi untuk agama, bangsa dan negara, maka jalan ini akan terbuka. Tetapi manakala niat-niat baik itu kemudian dikotori oleh prinsip hawa nafsu kekuasaan, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sekedar berjuang, tetapi kemudian kita bicara tentang siapa dapat apa, tentunya ini menjadi persoalan yang sangat serius, sebab apa yang kita lakukan ini bukan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kaidah-kaidah bangsa, tetapi kita mencoba untuk berbagi kekuasaan, jabatan yang kemudian seringkali bertentangan dengan esensi bangsa itu, yakni kemerdekaan bangsa itu bertujuan bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana melindungi segenap warga negara bangsa ini, dan yang ketiga adalah menyelamatkan aset bangsa ini untuk kepentingan rakyat yang seluas-luasnya. Itu bisa terjadi kalau nawaitu kita ini bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk menegakkan agama, moral, kembali mengabdi kepada bangsa dan negara, sebagaimana yang perlu kita lihat para elit, tokoh-tokoh pejuang bangsa itu, mereka berjuang tanpa pamrih. Harta, benda, jiwa, dan raga diserahkan. Bukan dia minta jabatan apapun juga, tetapi semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan agama, rakyat, dan bangsa Indonesia ini. Insya Allah, dengan menyamakan persepsi dan misi, bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan ikhlas semata karena Allah dan bangsa ini, pasti Allah akan berikan
pertolongan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Saya berharap Forum Tanah Air bersama dengan para elemen-elemen pergerakan nasional, apakah itu kami, apakah itu petisi 100 pergerakan nasional yang lainnya, harus mengedepankan kebersamaan daripada perbedaan-perbedaan yang ada ini. Sebentar, Pak Dengan Sukri. bismillah, tentunya kalau kita ini semata-mata berbicara tentang perbaikan bangsa ini dengan konsep dasar wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin, insyaallah pertolongan Allah itu akan datang. Karena janji Allah itu pasti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum. Sekedar, Kata Pak Sukri, Allah, saya menyela sekedar Nggih. ini. Kalau pandangan Pak Sukri tentang para pejuang, para aktivis ini yang mereka lakukan untuk memperjuangkan baik permasalahan yang ada sekarang maupun yang diinginkan oleh mereka semua, kan banyak elemen-elemen bangsa ini yang Iya, melakukan perjuangannya. Ada kelompok-kelompok tersendiri ya Pak, banyak banget ini kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini yang sebetulnya perjuangannya mungkin tujuannya sama, sama, tapi pandangannya bisa berbeda, jalan bisa berbeda. Namun yang mereka lakukan ini baru secara parsial, Pak Sukri. Saya melihatnya baru sampai di situ karena tidak sampai tuntas. Jadi baru setengah jalan udah berhenti membuat pergerakan yang lainnya. Pergerakan yang lainnya dengan sebetulnya tujuannya sama, tapi dengan pergerakan yang lainnya. Kemudian selain itu juga setelah ini belum mencapai hasil yang maksimal, baru setengah jalan, ini berhenti. Kemudian berhenti ini, kemudian dia mari membuat pergerakan lainnya juga seperti itu. Jadi tidak sampai tuntas, tidak sampai tujuan yang sebenarnya, walaupun memang hasil akhir dari perjuangan itu kita kan tidak bisa memastikan keberhasilannya karena itu hanya hak Allah semata, ya Pak. Nah, tapi dia tidak menyelesaikan secara tuntas bahwa setelah ini selesai, misalnya turun ke jalan. Tujuannya apa turun ke jalan ini? Ini kan ada tujuannya. Nah, tujuan dari turun ke jalan ini pastinya itu mendapatkan suatu hasil ataupun kesimpulan bahwa kita setelah turun ke jalan ini harus melakukan suatu pergerakan lagi atau tujuan lagi. Misalnya apa? Apakah kita mau ke DPR, apakah kita mau ketemu presiden dan sebagainya supaya hasil akhir yang kita inginkan, yang kita harapkan ini bisa fokus menjadi satu tujuan yang nyata. Bagaimana Pak Sukri, menurut Pak Sukri ini tentang ini? Baik, terima kasih. Saya bisa memahami bahwa persoalan ini terjadi dalam kehidupan perjuangan-perjuangan bangsa itu sendiri dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang sedang berjalan ini. Tetapi harus kita sadari bahwa sesungguhnya kerusakan kehidupan bangsa dan negara ini sudah cukup mendasar. 10 tahun di bawah kekuasaan Presiden Jokowi yang dikendalikan oleh oligarki asing dan asing ini telah merusak segala struktur kehidupan bangsa ini sampai ke akar-akar kehidupan bangsa ini. Maka tentunya dua hal yang perlu kita cermati bersama-sama, karena rusaknya bangsa ini sudah mendasar, maka pertama kekuatan elemen bangsa ini harus bersatu, menyamakan persepsi dan misinya. Kemudian yang kedua, melawan oligarki, dan semuanya itu dilakukan hanya untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara ini dengan penuh rasa keikhlasan. Mungkinkah itu bisa dilakukan Pak untuk menyatukan mereka, menyamakan visi dan misinya? Kenapa tidak? Kalau seorang manusia, warga negara Indonesia yang berpandangan dengan dasar Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, dengan keadilan dan kemanusiaannya itu,
sebagai landasan pijakan yang itu dituntun oleh agama, pasti kalau orang itu merasa satu berketuhanan, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk mengabdi kepada Allah dan umat. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah manusia yang berkemanusiaan, maka tentunya segala yang kita lakukan itu demi kemaslahatan umat itu sendiri. Kalau kita itu merasa bertuhan, maka keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa itu menjadi sangat utama. Persoalan yang ada itu, yang kita lihat adalah masih egosentris masing-masing. Kelompok ini merasa benar sendiri. Kelompok ini merasa harus lebih diutamakan kepada yang lain. Kelompok ini merasa ini dan itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap bahwa menyamakan persepsi dan misi ini penting agar fokus, yaitu negara ini kita perbaiki. Yang pertama dari persoalan agama dan moralnya, dan yang kedua negara itu harus kita perbaiki melalui sistem kenegaraan yang sudah rusak ini. Untuk apa namanya menyatukan mereka, mungkin menurut Pak Sukri langkah apa yang bisa kita lakukan bisa menyatukan mereka? Kalau misalnya bisa, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempertemukan, paling tidak mempertemukan dan menyatukan mereka supaya egoisme dari masing-masing kelompok itu bisa dihilangkan, setidak-tidaknya bisa dikurangin begitu, Pak Sukri. Baik, terima kasih. Ada sejarah yang sudah terjadi. Ketika rakyat dan bangsa ini merasa ada penyimpangan kebijakan-kebijakan bernegara dan berbangsa oleh Presiden Soeharto ketika itu, maka kemudian rakyat dan bangsa ini sepakat untuk melakukan reformasi. Barangkali pola semacam ini perlu kita lakukan, yakni adanya presidium yang dibentuk oleh misi pergerakan yang juga dibantu dengan elit politik yang terpilih saat ini untuk menyamakan persepsi dan misi agar langkah-langkah perbaikan kehidupan bangsa ini terfokus, terukur, dan juga terkendali. Saya melihat misalnya ketika pergerakan nasional itu berkeinginan untuk melakukan gerakan people power ketika itu, maka calon presiden yang tidak terpilih, Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan, sempat mengundang para aktivis bangsa ini di Kertanegara untuk memberikan sumbangan pemikiran agar menyatukan persepsi bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perbaikan kehidupan bangsa tanpa melakukan people power. Ini misal. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau Presiden Prabowo itu yang sudah terpilih, yang kemudian dia punya kewenangan mutlak atas kehidupan bangsa dan negara ini, kemudian mengundang semua elemen bangsa ini bersama-sama berpikir, mengurai persoalan bangsa ini. Kalau memang diperlukan, dibentuk semacam presidium untuk perbaikan kehidupan bangsa ini yang bersama-sama dengan pemerintahan yang sudah terpilih ini. Tetapi syaratnya adalah mestinya Presiden Prabowo sudah perlu melakukan reshuffle kabinet ini, yang dirasakan bahwa kabinet ini kan kabinet kompromi antara kabinet
dari kelompoknya idealismenya Pak Prabowo, tetapi juga bargaining dengan presiden yang lalu, maka kemudian hasil presidium bargaining itu kemudian menunjukkan ada orang-orang yang idealis untuk murni perbaikan bangsa, tetapi ada mantan-mantan pejabat lama yang mereka itu berorientasi dengan kepentingan-kepentingan yang ujungnya untuk kepentingan oligarki. Oleh karena itu diharapkan Presiden Prabowo dengan segala hak prerogatifnya segera melakukan reshuffle kabinet yang kemudian bersama dengan elemen kekuatan bangsa, para aktivis bangsa ini menyamakan persepsi dan misi untuk perbaikan bangsa 5 tahun ke depan ini. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau mengingat Pak Prabowo sekarang sudah menjabat sebagai presiden ya Pak, kesibukannya tentu sangat luar biasa. Mungkin nggak kalau misalnya itu inisiatif ini harus dari para aktivis dan juga para pejuang, kemudian mengajukan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan atau meminta seperti yang Pak Sukri sampaikan, membentuk satu presidium seperti sangat itu. Dimungkinkan. Saya tidak tahu bagaimana kebijakan Pak Prabowo, tapi menyamakan persepsi dan misi antara pergerakan nasional kebangsaan ini dengan kemauan kebijakan Presiden Prabowo yang sesungguhnya kita nilai baik. Kalau mampu menegakkan esensi moralitas kebangsaan yang sungguhnya. Maksud saya adalah kalau Pak Prabowo Presiden ini mampu menghilangkan anasir-anasir dari kekuatan lama oligarki ini, maka insya Allah akan lebih mudah menyatu dengan kekuatan elemen kebangsaan. Sebab sampai saat ini, dari elemen pergerakan ini saya lihat, ada yang meyakini Presiden Prabowo ini punya prinsip dasar kebangsaan yang baik, tetapi juga ada sebagian yang masih sanksi kepada Presiden Prabowo itu sendiri. Fakta real terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Nah, oleh karena itu, kalau Presiden Prabowo itu memang mempunyai niat yang baik memperbaiki kehidupan bangsa ini, bagi sosok presiden tidak ada yang salah, tidak ada yang berat. Kemudian kekuatan pemerintahan yang ada, yang terseleksi ini bersama-sama dengan para elit kekuatan rakyat ini menyamakan persepsi dan misi, bergerak bersama-sama untuk melakukan perbaikan bangsa dan negara ini, insya Allah bisa terjadi. Berarti mungkin Pak Sukri ada pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto melalui podcast ini. Siapa tahu walaupun Presiden tidak melihatnya atau tidak mendengarnya, mungkin ada di lingkungan beliau ada yang bisa melihat ini kemudian menyampaikan kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Sukri bisa menyampaikan pesan-pesan khusus kepada beliau, juga pesan-pesan khusus kepada para elemen, para aktivis di negeri ini, supaya bisa menyatukan langkah dan pandangan untuk perjuangan bersama mencapai apa yang kita harapkan demi kebaikan bangsa dan negara ini, terutama demi estafet berikutnya, yaitu untuk anak cucu kita yang ke depan menggantikan kita semuanya. Monggo silakan Pak Sukri untuk menutup proses ini. Saya punya harapan yang besar bahwa pemikiran Presiden Prabowo yang ingin bersikap menata kehidupan bangsa ini terlepas dari kekuatan asing dan asing, sesuai dengan sumpah jabatannya, sesuai dengan janji-janji kampanye, itu bisa diintegrasikan dengan pemikiran-pemikiran para aktivis bangsa ini, kemudian bersama-sama memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini. Dalam ruang lingkup pergerakan sudah ada yang juga melakukan kompromi dengan Presiden Prabowo. Saya lihat misalnya saja
personal seperti SPSI itu Oh, iya. juga sudah mulai ada pemikiran pendekatan dengan Presiden Prabowo. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat ini memang perlu ada pertemuan-pertemuan antara elit politik bangsa ini dengan para elit pergerakan bangsa ini untuk menyamakan persepsi yang sama. Tidak ada tujuan yang lain adalah menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara ini yang lebih utama daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Insya Allah akan dilakukan itu. Untuk para aktivis dan para pejuang, Pak Sukri mungkin ada pesan khusus untuk mereka-mereka? Ya sudah pastilah. Saya yakin dan percaya para aktivis-aktivis kebangsaan ini dari unsur-unsur kami, petisi 100, mantan-mantan militer yang sering bertamu di dalam pertemuan khusus, insya Allah sudah memahami bahwa menyatunya kekuatan-kekuatan elit politik bangsa yang bersih dari anasir-anasir oligarki ini dengan kekuatan elemen pergerakan ini pasti harus terjadi, insya Allah. Mungkin itu yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan Pak Sukri Fadoli kepada tentunya kepada teman-teman, para elemen, para aktivis nasional yang sekarang sedang berjuang. Mari satukan langkah menuju suatu perjuangan yang konkret, nyata, menghasilkan suatu kesepakatan dan menghasilkan apa yang kita harapkan semuanya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Mungkin mudah-mudahan harapan tentu untuk FTA Pak Sukri mungkin bisa FTA bisa menjembatani ini, mudah-mudahan, siapa tahu mungkin. Jadi yang pertama dalam suatu misi pergerakan itu ada kata tuntunan dari Allah adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah punya misi yang jelas dan tegas, tidak bergeser, tanpa menyerah, tanpa kompromi dengan segala kezaliman rezim ini. Insya Allah FTA akan bersama-sama dengan elemen yang lain untuk melakukan itu semuanya. Nih, terima kasih Pak Sukri atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan ini sebagai suatu langkah amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ya Pak. Amin, amin ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.